melaksanakan pelajaran ini gitu ya. Mari kita berdoa dengan membaca Bismillah, Al-Fatihah, Bismillah. Selesai? Nah, eh, bagi yang di rumah, mungkin karena masih belum ke materi tugas, di pertemuan awal itu lebih pada pengantar ya, pengantar tentang apa itu seni rupa gitu. Ya, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas ke depan itu mau melakukan apa, seperti itu. Jadi yang di rumah mohon didengarkan saja dan mudah-mudahan saya doakan kalian cepat pulih, cepat sehat, tidak keterusan dan bisa sekolah lagi gitu ya. Kita semua mendoakan yang di sini, yang di kelas juga mudah-mudahan sehat selalu ya. Tidak ada kendala apapun sehingga studinya bisa lancar sampai selesai. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang ini. Yes. Mana nih? Oh ini ya. Benar ini gitu? Lupa. Loh, memperbesarnya gimana? Terus. Bentar. Ada yang tahu? Ah iya ya. Ada share screen lagi deh. Ini kan? Ya. Eh, kita sudah membahas mengenai unsur rupa ya, yaitu tentang titik di pertemuan pertama. Tapi ini memang wajib dipahami karena memang unsur-unsur ini akan selalu dipakai oleh siapapun, apakah itu seniman maupun desainer atau juga arsitek gitu ya. Jadi ini akan dipakai menjadi sebuah apa namanya media ungkap atau bahasa ungkap atau bahasa yang akan menjadi satu bentuk pengantar dari suatu pesan gitu, pesan dari seniman, pesan dari desainer dan seterusnya. Jadi unsur rupa itu ibarat kemarin saya menyebutnya uh, sebagai huruf gitu kan. Huruf di sini bisa jadi kalau dalam alfabet itu kan A B C D sampai Z gitu. Nah, kalau di sini kalau huruf itu disatukan, maka dia akan membentuk kata. Demikian pula ketika garis itu disatukan, itu akan membentuk garis. Kalau garis disatukan akan membentuk bidang atau membentuk bentuk gitu ya. Iya, kan ketika garis itu disatukan gitu, membentuk bentuk artinya menjadi sesuatu gitu. Ya, membentuk bidang juga bisa gitu kan, membentuk bidang atau membentuk bentuk. Nah, ketika misalnya si bentuk itu diwarnai, ya, apalagi kalau ada gradasi, bidang itu diwarnai, nah dia akan memiliki, ada yang tahu? Ya, pasti memiliki warna. Ketika diwarnai akan memiliki warna. Ya, benar, memiliki dimensi. Jadi, misalnya, nah ini nih ya, yang di rumah, kamera di mana sih? Oh, di situ. Yang di rumah bisa melihat ini ada mouse, ya, mouse-nya bentuknya cembung, bagian sini rata, dan dia sifatnya tiga dimensional, ngerti kan tiga dimensional. Jadi kalau misalnya gambar yang kemarin atau gambar yang ada di dinding itu sifatnya dua dimensional, tapi ini sifatnya tiga dimensional. Menjadi tiga dimensional karena ada, yo, kalau dua dimensional itu hanya ada panjang kali kali lebar.
Coba lihat gambar itu. Gambar jaga jarak. Dia hanya punya panjang kali lebar atau kali tinggi gitu. Panjang kali tinggi, sorry. Panjang kali tinggi. Tapi kalau tiga dimensional, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, benar nggak? Jadi ada ke depan, ada ke atas, ada ke samping. Ya, ke depan, ya jadi ada ketebalan, terus kemudian ada ke samping, gitu kan? Ada yang ke atasnya gitu. Jadi dia sifatnya tiga dimensional, ya. Sifatnya tuh apa namanya tuh punya beberapa sisi gitu. Makanya punya dimensi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang flat, yang gambar. Gambar tuh kan hanya flat saja rata ya. Nah, pada saat diberi warna dan warna itu bergradasi, itu ada kesan menjadi tiga dimensional. Nah, kalau yang itu tuh ya, tuh yang berkerudung, gambar yang berkerudung, kebetulan di depan nggak ada gambar-gambar sih ya. Gambar yang berkerudung itu kan tidak ada dimensinya tuh, ya, relatif rata. Artinya warnanya sama, betul nggak? Artinya tidak ada gradasi. Gradasi itu kan sesuatu yang eh, berubah, misalnya dari kuning ke merah, dari gelap ke terang, gitu kan? Itu ada gradasi seperti itu. Ya, dengan cara seperti itu, kalau gambar orang yang berkerudung itu ada warna yang berubah dari kiri ke kanan, dari atas ke bawahnya, sehingga membentuk suatu bentuk volume, dia menjadi kesannya tiga dimensional. Gitu. Kesan saja. Tapi kalau benda yang langsung ini benar-benar tiga dimensional. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada tekstur. Ya. Tekstur tahu kan? Apa? Tuh katanya tuh. Tekstur itu bisa dirasakan oleh tangan. Ya, tidak bisa dirasakan oleh mata. Mata merasakan tekstur gimana coba? Ayo, nggak bisa. Kalau kalau pakai mata merasakan tekstur pasti rusak matanya, benar nggak? Jadi yang namanya tekstur hanya bisa dilakukan oleh tangan. Ya bisa sih, ya mata ke sini gitu. Pakai baju masukin ke mata, kenain ke mata, kerasa teksturnya. Tapi terlalu berlebihan untuk merasakan tekstur pakai mata. Apalagi pakai kuping susah. Tekstur nggak bisa pakai kuping. Pakai hidung dicium-cium nggak bisa. Jadi hanya indera ini nih, indera perasa ya, terutama pada jari tangan yang sangat sensitif untuk merasakan tekstur. Tapi ada tekstur yang sifatnya itu ilusif. Ayo, yang mana yang ilusif? Yang seperti apa? Nah, iya betul. Terlihat bertekstur, ya, yang di atas meja, mungkin yang di rumah bisa melihat apa di sekitar kalian. Terlihat bertekstur. Nah, kebetulan di meja di Al Kausar itu kan seperti ada serat kayunya, ya. Tetapi ketika kita pegang, ada teksturnya, tapi bukan tekstur kayu malah, ya. Jadi dia bukan tekstur kayu. Nah, dia bersifat licin, ya. Jadi dia sifatnya ilusif, ya, tidak nyata gitu. Tapi kalau kita megang apa yang bertekstur di sekeliling kalian, pakaian misalnya, ya, pakaian. Nah itu tuh ada rendanya atau apa namanya nih yang di ujung tangan tuh, nah ada renda ya Bu, Bu Tia, yang gitu teh, renda. Ya ada rendanya. Kalian bisa merasakan bahwa si benda itu bertekstur, gitu, ya, bertekstur. Nah ini menjadi penting sebagai sebuah pintu masuk pengetahuan. Jadi seperti misalnya kita melihat di depan kita ada bentuk, itu juga jadi pengetahuan buat kita, betul nggak? Ya, misalnya kita tahu kerbau yang kemarin atau sapi yang kemarin karena kita pernah melihat kerbau itu atau sapi itu gitu. Ya, jadi oh itu tahu, oh itu kita tahu bahwa itu adalah kerbau gitu. Ya, itu bukan kambing gitu. Ya, tidak ada pengetahuan. Nah, termasuk juga ketika misalnya kita merasakan bahwa ini kasar, ini halus, itu adalah pintu masuk pengetahuannya melalui melalui ini, melalui indera perasa seperti itu. Maka menjadi penting banget gitu ya. Nah, eh ada cerita sedikit ketika kalian mungkin nanti akan menjadi seorang apa ya? Ayo, seorang apa? Seorang kapiten. Seorang ibu atau bapak rumah tangga gitu kan.
pada saat punya anak, ingat kata-kata saya bahwa seluruh indera kita adalah pintu masuknya pengetahuan. Ya, kalau anak kecil, ya, ketika dulu kalian masih kecil, pas dilahirkan yang paling sensitif indera apa? Pendengaran. Benar. Makanya ketika lahir kalian diazanin atau dikomatin gitu, komat kamitin, dikomatin gitu ya. Ajanin sebelah kanan, komat sebelah kiri gitu. Seperti itu gitu kan. Karena ini yang pertama kali berfungsi. Nah, mata kan biasa masih nutup ya. Kalaupun ada ketika lahir yang udah terbuka, ada nggak dari kalian? Ingat nggak waktu itu? Nggak tahu. Tapi kalau misalnya nanti melihat ada bayi ya, siapa aja, ketika lahir terus kemudian matanya udah terbuka, ada. Tapi itu belum bisa melihat. Ya, masih bengong gitu ya, beberapa hari kemudian baru melihat. Penciuman saya kurang tahu persis, tetapi secara bertahap indera-indera itu akan berfungsi dengan baik ya. Eh, Termasuk ini nih, indera perasa ini ya, indera kulit ini. Maka ketika misalnya mungkin ini dari Butia bisa dijelaskan secara psikologis, pada saat dia itu mulai apa namanya, sebelum eh, oh dia kan seringkali megang-megang gitu kan, terus suka masukin ke mulut ya, apapun suka dimasukin ke mulut gitu. Itu adalah cara si bayi itu belajar ya. Ya, berbagai indera dia pengen apa namanya, pengen tahu gitu benda-benda di sekitarnya. Terus kemudian ketika dia mulai bisa ngebalik, asalnya terlentang kemudian balik lungkup kayak gitu, terus mulai kan seperti merangkak tapi belum merangkak ya, dan kemudian si seluruh kulitnya apalagi nggak pakai pakaian itu bisa bersentuhan dengan kain, dengan lantai yang dingin, dengan tikar, dengan karpet dan sebagainya. Nah, itu pengetahuan yang terus-menerus diserap oleh si anak itu. Nah, sampai kemudian pada satu waktu dia akan berjalan ya, akan berjalan dari mulai duduk, terus mulai belajar berdiri dan berjalan. Nah, pada saat belajar seringkali orang tua memberi, ayo memberi apa? Ingat-ingat lagi dulu, diberi apa sama orang tua ketika mau belajar berjalan? Diberi tangan, ayo dia ingat tuh, diberi makan pasti. Nggak akan bisa jalan kalau nggak diberi makan. Ya, yang di rumah bisa komentar ya. Diberi bantuan kan, tangan itu adalah salah satu bantuan. Tapi yang justru seringkali keliru dan tidak banyak diketahui, si anak itu diberi alat bantu seperti yang bulat-bulat itu. Namanya apa? Baby walker. Hah? Bukan, yang anak dimasukin ke situ. Ya, anak dimasukin ke situ, terus dia keliling-keliling gitu kan, jalan-jalan di situ. Sehingga kadang-kadang ada satu proses yang hilang gitu. Ya, misalnya merangkak menjadi hilang gitu ya. Berjalan juga udah, jadi dari apa namanya, ada satu fase yang dilewati gitu ya. Jadi belajar dibantuin seperti itu. Nah, itu di kemudian hari, apalagi kalau misalnya dari mulai duduk dia tidak mengalami merangkak ya, merangkak atau juga merayap gitu. Nah, itu kan di badan kita, di kulit kita tuh penuh dengan panca indera. Ya, ada panca indera yang namanya indera perasa itu. Itu pengetahuannya menjadi berkurang. Ada satu cerita teman saya di kampus, dosen, dia sudah umur di atas 35 tahunan, ya, 35 tahunan. Terus dari kecil dia punya penyakit, ya. Penyakitnya penyakit, mohon maaf, penyakit ayan. Tahu penyakit ayan? Nggak tahu? Benar, nggak tahu. Eh, Penyakit ayan itu kalau misalnya dalam waktu tertentu ya atau situasi tertentu tiba-tiba dia seperti kehilangan kesadaran, terus dia kejang-kejang gitu. Pernah pernah dengar yang seperti itu? Ya, jadi dia menggelepar-gelepar seperti itu. Dan itu tidak sembuh sampai usia di atas 30 tahunan. Nah, ketika konsultasi ke dokter, ya udah berobat kemana-mana, ada satu dokter yang bertanya,
tolong tanya ke ibu kamu dulu pakai baby walker apa enggak, katanya. Gitu. Ternyata pakai baby walker. Nah, ketika pakai baby walker, sekarang sama si dokter itu, ya, disuruh apa? Disuruh megang-megang. Ada orang dipegang, gitu kan. Ada pohon dipegang. Semua yang temok, yang kasar pegangin. Ya nggak segitu juga. Tapi diusahakan dia selalu merasakan tekstur, ya, baik itu tembok, baik itu apa, kayu, meja, atau apapun yang dingin, yang keras, yang halus, yang kasar, yang panas. Nah itu dilatih lagi, bayangin. Udah gede ya, udah di atas 30 tahun, itu dilatih lagi. Bahkan katanya sebagian gosok-gosokin ke badan gitu kan. Biar indera kulitnya itu teh merasakan sesuatu yang mungkin semacam terapi gitu ya. Nah, dengan cara terapi seperti itu berkurang ternyata. Tapi itu tidak berlaku umum, artinya tidak semua manusia akan begitu gitu ya. Adik-adik saya juga sebagian ada yang memakai baby walker gitu, tapi nggak ada masalah. Tapi mungkin di orang tertentu itu bisa kejadian seperti itu gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia dengan fase yang sangat tertib ya, yang sangat terstruktur dari mulai tadi melek mata, terus kemudian mulai bisa melihat sedikit-sedikit walaupun remang-remang, terus kemudian indera lain mulai berfungsi, termasuk juga kulit, nah dan seterusnya. Itu teh fasenya tuh sangat alamiah gitu, sangat apa ya? Ya Tuhan menciptakan begitu gitu. Allah menciptakan seperti itu. Ya, jadi jangan langkahi suatu fase, bisa jadi nanti ada akibat tertentu di kemudian hari. Gitu. Ya, nah, ini pengetahuan saja. Artinya indera perasa yang terkait dengan tekstur tadi itu adalah satu bentuk pengetahuan yang kalian akan rasakan. Ya, akan berkumpul di sini semua, ada aspek bentuk, ada aspek warna, ada aspek dingin, panas, keras, kaku, kasar, halus. Nah, memori itu akan menampung pengetahuan-pengetahuan itu. Gitu. Ya, nah setelah itu ya dalam bahasa gambar kalian akan mengungkapkan semuanya, ya akan mengungkapkan semua, akan menceritakan. Bagaimana bisa bercerita tentang tekstur kalau misalnya kalian tidak pernah tahu bahwa tekstur itu begini dan begitu, gitu. Betul nggak? Ya. Tidak akan pernah tahu bahwa tekstur sutra itu halus gitu misalnya ya. Kualitas kain sutra itu halus. Terus kalian belum pernah memegang si kehalusan dari kain sutra itu. Gitu. Seperti saya belum tahu sutra sebenarnya. Butia paling tahu lah perkainan. Gitu. Tapi katanya halus, tapi saya belum merasakan hal halusnya itu. Jadi saya sebenarnya tidak punya pengetahuan. Ya, begitu. Nah, termasuk juga misalnya ketika menggambar, kalian membuat dinding tembok sekolah Al-Kausar, ya, terbuat dari batu misalnya. Ya. Kalian tuh apa namanya? Kalau pernah, bahkan mungkin pernah memegang batu itu akan lebih optimal dibandingkan yang hanya baru melihat. Jadi pengetahuannya akan menjadi lebih lengkap gitu. Ya. Dan itu akan sangat berguna pada saat misalnya menjadi seorang pematung, patungnya terbuat dari batu, terus seorang desainer interior misalnya, terus ada beberapa dinding di rumah yang terbuat dari batu, sehingga pada saat memilih batu sebagai medium untuk berkarya atau membuat bangunan, dia paham betul dengan karakter itu. Ya, bahkan mungkin sampai ke kualitas batu ini lebih rapuh dibandingkan batu yang ini, gitu kan? Betul nggak? Marmer lebih apa namanya mudah pecah dibandingkan dengan batu kali misalnya. Dan dia tahu betul gitu struktur yang mungkin tidak terlihat, bagaimana dia pecah, bagaimana dia hancur gitu. Ya, jadi pengetahuan itu menjadi sedemikian lengkap, bukan sekedar tekstur saja. Ya, kalau tekstur kan udah pasti marmer lebih halus ketika dia digosok terus-menerus dan menjadi sebuah patung marmer. Tapi ketika sebuah patungnya itu terbuat dari batu misalnya, atau dari kayu, itu nggak akan sehalus marmer, tidak akan selicin marmer. Itu penting, ya, begitu. Sampai kemudian si material itu memiliki nilai atau kualitas tertentu gitu. Dosen teman saya ada yang menyebutkan bahwa material itu memiliki moral katanya. Ya, yang dimaksud dengan moral di sini pada saat
kalian memahami karakter dari si objek itu, si material itu secara mendalam, itu tidak akan salah menempatkan si material itu. Ya, lagi-lagi misalnya ke batu, ya, antara batu marmer dengan batu kali itu kualitasnya itu beda, nilai moralnya itu beda. Ya, maksudnya moral di sini begini, eh bangunan untuk sebuah gedung, gedungnya misalnya gedung dewan, gedung DPR, ya, gedung pertemuan, ya, itu akan membutuhkan suatu batu dengan kualitas karakter yang memiliki nilai keagungan misalnya, kemegahan, gitu. Ya, jadi itu disebut memiliki moral kan, kata teman saya itu. Nah, jadi memiliki sesuatu kualitas yang lain. Tapi kalau misalnya di sebuah bangunan tadi di ruangan DPR itu misalnya anggota dewan itu kita menempelkan atau memilih batu kali gitu, kan nggak nyambung ya. Jadi kemegahan itu tidak akan terangkat gitu ya, kemegahan itu tidak akan terasa gitu. Benar nggak? Kemegahan itu ketika masuk, bang, loh kok batu kali sih, misalnya ditempelin bulat-bulat di situ nggak diolah lagi, apalagi gitu kan? Ya, itu mah justru akan tepat kalau disimpan di taman, di alun-alun untuk diinjak-injak, untuk refleksi kaki misalnya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi pengetahuan itu menjadi penting. Ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Sekarang eh, ke medium warna ya, karena medium warna itu adalah medium yang akan dipergunakan selama satu semester ini. Jadi kalian dari awal sekarang sudah dikasih tahu satu semester ini kalian akan menggunakan medium berwarna. Yang harus dipersiapkan adalah antara pensil warna dan cat air. Oke? Pensil warna dan cat air. Nah, di sini di depan kita bisa melihat ada medium-medium yang terlihat gambarnya, tapi satu dengan yang lainnya itu berbeda gitu, ya. Walaupun semuanya berwarna, tapi ini medium ini berbeda-beda, gitu, ya. Nah, termasuk batu tadi atau alat-alat yang lain itu sama dengan ini, namanya medium. Jadi medium itu adalah sebuah alat bantu kalian untuk mengkomunikasikan pesan, ya, pesan keagungan, pesan kemewahan, gitu kan. Pesan kesedihan. Ini bisa dengan ini nih, dengan medium warna ini. Tapi nggak sampai ke sana, pelajaran kalian nggak sampai ke sana. Pelajaran kalian nanti di semester sekarang adalah bagaimana kalian mendapatkan pengetahuan atas medium ini. Ya. Pengetahuan apa? Oh ternyata cat air itu misalnya menggunakan air. Iya ya, cat minyak itu menggunakan minyak kan gampang banget. Tapi akrilik menggunakan apa? Ayo, cat akrilik menggunakan apa? Akan nggak tahu tuh. Ya. Nanti kalau misalnya kalian coba, oh akrilik sama menggunakan air, ya. Terus kemudian eh, pensil warna nih, ya. Sorry, cat poster dulu. Cat poster pakai apa, ya? Supaya lebih encer, jangan pakai minyak. Cat poster itu sama, dia katalisnya air, pengencernya air, ya. Seperti itu. Krayon bisa langsung di apa namanya, ditorehkan gitu ya, dituangkan, digoreskan kalau krayon seperti halnya pensil warna. Nah, jadi pengetahuan terhadap medium itu menjadi penting gitu. Ya. Jadi semester ini tolong persiapkan medium pensil warna, ya, pensil warna yang akuarel kalau bisa. Tahu kan yang akuarel? Yang bisa larut dengan air ketika dia sudah digoreskan, disapukan ke atas kertas itu. Tetapi juga ada yang perlu kalian beli ya. Kalau bisa Bu Tia disubsidi ini nggak sekolah kalau cat air? Oh ya. Nah, jadi di sekolah paling nggak kalau kertasin aja, kertas konkor aja. Heeh. Kertas konkor seminimalnya, bukan seminimalnya. Yang ideal itu. Tapi kalau sampai benar-benar tidak ada darurat dan sebagainya, kita pakai HPS aja nggak apa-apa. Karena sifatnya eksperimen nanti itu. Ya, si apa si
Jadi nanti kualitas seperti ada kualitas yang paling baik ya, kualitas terbaik dari kertas namanya kertas akuarel. Kertas akuarel itu betul-betul kertas yang dipakai untuk melukis atau menggambar menggunakan cat air. Ya, seperti itu. Ya, jadi bukan kertas biasa dan harganya cukup mahal, bukan ya bisa disebut sangat mahal bisa. Jadi tergantung kalian mau memilih yang merek apa, ketebalannya berapa. Kalau yang di atas 100 gram itu tebal banget dan itu mahal. Tapi paling tidak kertas konfor yang ukurannya cukup besar dipotong-potong itu bisa ini ya, bisa bisa dipakai juga seperti itu. Nah, sekarang ingin saya coba tanyakan. Ini medium apa yang sebelah ini nih? Aduh, yang ini medium apa? Medium pewarna apa? Ada yang tahu? Cat Cat apa nih? Di rumah bisa nyebutin, akrilik, ah, akrilik? akrilik bukan? Bukan. Ini cat, Oil. cat minyak. Ini cat minyak. Bapak Cat. nggak nunjuk, jadi yang di rumah nggak tahu. Nah, gimana ya? Caranya gimana? Oh, pakai Taruh mouse ya benar. Nih, yang ini ya. Yang di rumah kelihatan pakai mouse? terlihat. Ya, terlihat. Ini apa namanya? Cat minyak. Cat minyak digunakan untuk melukis di mana? Di Kanva. atas apa? Eh. Minyak digunakan di atas apa? Kaleng bisa. Kanvas. Kanvas. Kaca Kanvas. bisa. Kanvas bisa. Nah, tapi secara umum cat minyak digunakan, oh ya, bisa. Ini 100 gram. Oh, nanti yang 100 gram aja. Kan biasa suka ada. Ini 80-nya. HVS kan? Kan? Oh iya, iya, iya. Konkornya begini ya? Saya pikir bukan begini. Oh iya, iya. Oh iya benar-benar. Oh iya. Itu ada teksturnya tuh. Tapi lebih baik kalau misalnya digunakan eh, kertas akuarel. Jadi kan cat minyak yang ini ya, itu seringkali digunakan di atas kanvas. Ya bisa digunakan untuk yang lain, misalnya kalian punya sepatu pengen dicat, ya selama dia kain itu bisa bisa digunakan cat minyak ini. Tetapi kekuatannya kalau misalnya untuk sepatu, untuk baju dan sebagainya itu tidak begitu bagus ya. Walaupun merek terkenal tidak begitu bagus ya si cat minyak karena harus dilapis dulu. Jadi kalau yang namanya kanvas tuh ada lapisan gesoknya namanya. Jadi bukan kain mentah seperti ini ya, tapi dilapisi lagi sehingga dia tidak tembus, tidak nyerap ke belakang. Ngerti nggak? Jadi ketika mengecat di atas di kain itu tidak tembus sampai ke belakang. Itu, ya, itu yang disebut dengan kanvas. Dan kita tidak akan belajar tentang kanvas nanti di SMA, ya, di kelas 11 kalau nggak salah. Ya, kelas 11 itu akan belajar melukis di atas kanvas. Nah, terus yang sebelah sini nih, yang kedua ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Yang di kelas, yang di rumah? Cat. Cat apa? Akrilik. Ya. Ini cat akrilik yang kurang lebih fungsinya sama dengan cat minyak. Jadi dia dibuat untuk mewarnai kanvas. Gitu. Tapi karakternya Bedanya beda, minyak kualitasnya sama beda. ini Ya. apa, Pak? Kalau si akrilik ini itu cepat sekali kering karena medium itu pelarutnya air. Kalau cat minyak itu akan lama keringnya, ya. Yang namanya minyak kan suka lama. Otomatis nanti ketika kalian melukis, ya, kalau untuk bentuk-bentuk realis, bentuk yang fotografis gitu ya, bentuk yang seperti aslinya, misalnya kalian ingin melukis seorang anak kecil gitu ya. Nah, ingin mirip dengan itu, ya dengan anak kecil itu. Artinya seperti foto melukisnya. Nah, itu harus menggunakan cat minyak, ya. Karena lama kering. Jadi pada saat masih belum kering, kalian masih bisa merubah-rubah si itu. Si apa namanya teh? Si bentuk itu gitu.
Tapi kalau pakai akrilik, ini hanya dalam berapa menit udah langsung kering. Susah sekali gitu, ya. Susah sekali untuk nyampur, untuk ngeblend. Misalnya untuk warna kulit nih, tangan ya, nih tangan. Kalian ngasih warna coklat, terus dikasih lagi agak warna muda gitu kan. Terus supaya membentuk volume, dimensi, itu disapu-sapukan dengan si kuas itu. Nah, kalau menggunakan cat minyak itu akan jauh lebih mudah, ya. Sampai kemudian terbentuk tuh lengkungannya tuh, volumenya itu, ya, seperti itu. Nah, tapi akrilik nggak bisa, akrilik nggak bisa. Terus yang sebelah ini, yang di rumah kelihatan, sebelah kanan, ini apa? Terlihat cat air. Cat air. Nah, ini yang akan kalian pelajari, kalian akan kuasai. Si cat air ini sebenarnya medium yang paling sulit untuk membuat lukisan, ya, karena dia agak sulit dikendalikan. Tetapi untuk kalian nanti, bukan untuk membuat sebuah karya gambar atau lukisan-lukisan yang yang sifatnya itu mirip aslinya, enggak. Misalnya kucing harus membuat kucing pakai medium cat air tapi persis sekali, enggak. Tapi justru kita akan mencoba bereksperimen, ya, dengan cat air ini, dengan berbagai cara bagaimana, apa namanya teh, si cat ini kita coba explore, ya. Kita coba pergunakan untuk bentuk-bentuk tertentu yang sifatnya abstrak gitu. Nah, yang sebelah sini apa nih? Yang botolnya kuning dan merah? Akan tahu ya. Saus tomat, Master. Bukan saus tomat ini, ya. Mayonnaise. Ini adalah seperti cat bibit. Ya, mungkin cat bibit buat dia sekolah harus punya. Cat bibir. Bukan, cat bibit itu bisa beli di toko sablon, mediumnya air, satu botol segini ya, kecil, memang agak murah sih sebenarnya, murah banget. Itu bisa digunakan untuk bereksperimen banyak sekali, karena dengan sedikit saja, ya, sedikit saja misalnya ngambil beberapa tetes, itu bisa dipergunakan untuk banyak kan. Nggak usah pakai pipet, pakai sedotan bisa. Sedotan masukin, tutup atasnya, terus nanti itu bisa begitu. Dan jangan dipakai langsung, harus campur air. Dengan dicampur air, ya, itu bisa lebih banyak gitu. Jadi misalnya 10 mili dicampur air, itu bisa sampai 50 mili. Dan bisa dipergunakan bareng-bareng. Mediumnya tetapi harus kain. Jadi nanti kita bikin misalnya celup-celupan, Bu, yang diikat sama karet, kayak gitu. Di nggak tahu, saya belum pernah. Di Kosambi yang ada, di Simpang 5, dekat Simpang 5. Ya. Jadi kita akan bereksperimen dengan ini. Mungkin ini mendingan disediakan oleh sekolah, karena dengan hanya beberapa botol aja itu udah bisa dipergunakan oleh semua. Bahkan mungkin bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Gitu. Awet banget, awet banget. Nah, tapi ini juga bisa untuk di kertas, kalau nanti mau bereksperimen dengan ini, itu bisa. Gitu, ya. Nah, yang bawah ada yang tahu nih? Pasti tahu lah. Rayon. Krayon. Ya. Kalau krayon biasanya dipergunakan untuk anak-anak TK. Gitu. Jadi kalau udah SMP, SD, SMP jarang menggunakan krayon. Ya. Jadi biasanya karena dia aman, itu asal jangan ditelan aja, ditelan pasti nggak aman. Itu banyak dipergunakan oleh anak TK karena dia karakternya berbeda ya, licin, berminyak, terus kemudian mungkin tidak belepotan, gitu. Jadi tidak bisa terhisap, tertelan dan seterusnya, tidak diminum, gitu kan. Bahaya nih kalau anak kecil ini tadi sirup katanya, wah udah diminum. Gitu. Nah satu lagi ini ada nih, yang paling kanan ujung apa? Cat poster. Cat poster memiliki kualitas atau karakteristik yang hampir sama dengan, coba cari dari yang di atas ini, kalau cat poster. Memiliki kesamaan karakter dengan yang mana? Kira-kira. Yang di rumah bisa jawab? Cat yang apa sih itu? Cat bibit.
Ya, satu itu. Terus? Cat minyak, Enggak, kalau cat minyak enggak. sama cat akrilik. Benar. Sama cat akrilik ada kemiripan. Ya, cat poster ini bersifat flat, ya, bersifat rata, bersifat menutup, bersifat opak. Tahu opak? Yang suka dimakan. Opak tuh flat gitu, ya. Jadi opak itu rata-rata. Jadi kalau kalian menyapukan si cat ini ke atas kertas, ke dinding, nah seperti cat tembok lah. Ya. Si cat tembok itu sebenarnya dia kan bibit warna, ya, yang dicampur dengan, ada yang tahu campurannya apa cat tembok? Oil, minyak. Bukan, nggak mungkin. Cat tembok mah bukan oil. Kalau cat besi itu baru ada campuran minyaknya, makanya dia harus dilarutkan dengan terpentin atau thinner. Tapi kalau cat tembok campurannya apa? Akrilik. Air dan, Oh, air. nah oke, saya kasih tahu. Cat tembok itu dibuat dengan campuran tepung, namanya tepung gipsum. Ya. Maka dia seperti lebih kental kan? Nah itu ada tepung gipsumnya. Bukan tepung tapioka, tapioka nanti bau apak nanti jadi bukan organik. Iya, iya, ya. Kalau gipsum ini pakai gipsum nggak? Nah, ini kamu pakai gipsum nih. Tapi dia dipres sehingga menjadi lembaran, ya. Atau gipsum atau GRC nih. Tapi biasanya untuk plafon tuh gipsum. Ketika ditumbuk itu jadi tepung, nah ya, tepung putih itu. Yang kayak tepung aja, kayak talak, kayak semen putih. Ya kayak terigu, kayak bener tapioka, tapi bukan dari sampe gitu. Ya. Nah, jadi tepung itu adalah bahan untuk membuat cat. Dicampur dengan perekatnya apa? Supaya bisa nempel. Kan tidak bisa kalau cuma warna dengan tepungnya aja kemudian dibuat untuk mengecat rumah. Air mah sebagai pelarutnya aja. Supaya bisa nempel ke tembok pakai apa? Pakai lem. Ya, ada lem yang sifatnya kimia gitu. Tetapi juga yang lebih bagus dia supaya tahan cuaca gitu kan karena ada cat yang interior dan eksterior ya. Yang eksterior itu dibuat lebih kuat lagi supaya tahan hujan, tahan panas, tahan air gitu kan. Tahan lembab, tahan jamur. Itu yang di luar tuh lebih lebih kuat lagi. Nah, kandungan cat yang ada di luar supaya dia betul-betul kuat itu diberi yang namanya latex. Tahu latex? Latex, latex tahu? Nggak tahu? Ya, karet. Jadi ada lapisan, ada campuran lateksnya, ada campuran karetnya. Itu juga berfungsi sekaligus sebagai lem. Jadi kalau kalian misalnya ya di rumah tiba-tiba ada cat di tembok kalian yang kalau kena itu suka nempel ke tangan, ya ke baju, ke tangan gitu, yang udah lama tuh si catnya. Berarti itu si lateksnya kurang, daya rekatnya kurang, daya tahannya kurang. Biasanya cat yang agak murah, ya seperti itu. Jadi latex kan bukan lebih mahal, paling mahal lah gitu ya. Latex itu paling mahal dibandingkan dengan medium-medium lainnya. Jadi pada saat si cat itu udah mulai agak terlalu lama, nah pas di sini tuh suka nempel. Pernah ngalamin? Nempel ke baju gitu ketika nyender yang nempel ke baju. Atau kalau misalnya kalian menemukan, nah ini bagus nih. Kalau misalnya menemukan cat yang tidak nempel seperti ini, tapi karena si bagian dalamnya, bawahnya, dasarnya itu tidak begitu bagus, dia mengelupas, terus kalian coba ambil, ya, digini-gini ini, si cat itu, ya, ditarik-tarik, itu lateksnya akan kelihatan, akan terasa. Jadi kalau cat yang bagus itu ketika mengelupas, atau cat kering ya, cat tembok kering tapi dia kualitasnya bagus, ketika diambil dari kalengnya, itu rada meral kayak meral. Liat gitu ya, agak liat, nggak putus gitu. Nah itu berarti catnya bagus. Gitu ya, ini pengetahuan aja bahwa di kehidupan kita sehari-hari
yang namanya medium warna, medium cat itu bisa kita temukan dimanapun. Betul nggak? Artinya warna menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan. Ya. Nah, nanti kalian pada saat mengerti tentang warna, memahami tentang warna, kalian apalagi sampai pada warna yang dilihat secara psikologi, misalnya merah menunjukkan apa gitu kan. Misalnya merah itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya tuh apa, merah berani, berani gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau pergi ke suatu tempat tidak punya keberanian, pakai baju merah. Iya, sok. Ya, pakai baju kuning menyala gitu ke mall. Berani nggak? Kalau berani pasti pakai itu. Tuh, itu apa? Bolpennya tuh, ya, alat tulisnya tuh kan warnanya menyala banget. So kalian mau nggak pakai kerudung warnanya gitu? Kalau bisa memakai itu pergi kemana-mana udah berani itu. Ya. Dan pada saat itu dicoba ke diri kita terus menerus, ya, keberanian itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, karena udah mulai tidak mau peduli dengan lingkungan, gitu kan? Udah mulai percaya diri, gitu. Itu hanya latihan aja. Ya berikutnya mah jangan terus-terusan pakai pakai kerudung warna gitu kan. Lama-lama nanti disebut orang gila. Ya. Nah sekarang berani nggak gitu? Belum tentu kan? Ya. Jadi warna itu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan. Ada satu cerita nih. Seorang tahanan, ya, tahu tahanan yang di penjara, itu disiksa tidak menggunakan alat pukul, tapi menggunakan apa coba? Ruangan apa? Bukan putih. Putih mah justru membuat kita lapang, nyaman. Dia dimasukkan ke dalam ruangan yang 2 meter kali 2 meter misalnya, ya, kecil banget. Tapi warnanya apa coba? Hitam, benar. So, kalian kalau misalnya mau nyoba, minta nanti ke orang tua, Pak gitu, saya pengen uji nyali nih, kamar saya mulai hari ini akan dicat dengan warna hitam. Apa yang terjadi 2-3 bulan ke depan? Apa coba? Panasan. Bukan. Apa coba? Gila. Nah, betul. Kemungkinan gila itu. Putih juga sama aja sebenarnya. Kamar saya putih udah berpuluh-puluh tahun, nggak gila. Ya maksudnya kalau putih doang nggak ada kasur, nggak ada apa. Oh, Amir gitu. Amir udah gila sekarang. Atau nggak gila? Nggak. Nggak gitu. Gini, kalau misalnya memang masuk ke ruangan yang 2 meter kali 2 meter, tiap hari hanya aja di situ, cuma kasih makan aja ya, nggak beraktivitas apapun, itu memang gila, Amir. Kalau mau nyoba, silahkan, Amir. Ya. Ruang kosong gitu ya. Itu gelap tapi lebih cepat. Ya, gelap tuh lebih cepat. Atas, kanan, kiri, bawah, lantai, semuanya gelap aja. Ya. Apalagi kalau nggak dikasih lampu gitu. Ya. Dikasih lampu sekalipun dengan warna gelap, itu bisa membuat gila. Tuh. Jadi warna bagian dari medium yang dipraktekkan di kesenian, itu memberi efek psikologis yang sangat kuat. Satu lagi cerita nih tentang penjara di Amerika, ya, menyiksa orang pakai apa? Ayo, ada yang tahu di rumah? Amir, tahu nggak? Ruang kedap suara. Salah. Justru bukan kedap suara malah. Ayo. Dan itu kemudian dicabut setelah PBB mengeluarkan peraturan bahwa itu lebih kejam dibandingkan dengan penyiksaan fisik. Dengan apa coba? Suara. Suara, ya. Suaranya seperti apa? Ngoing atau apa? Ya itu juga bikin Gitu liar bisa. tahu. Kalau misalnya di belakang ada ambulan, ada polisi, ya itu mah bikin enak aja. Ya. Tiba-tiba udah nyalip-nyalip gitu.
Jadi kita wayahna lah minggir daripada kita dengerin suara terus-menerus seperti itu. Nah, justru bukan suara ambulan, suara polisi, sirine gitu, bukan di penjara itu. Tapi apa coba? Ayo, suara apa? Kalau jangkrik, asik gitu, tambah seneng gitu. Gitu, Pak. Tahu nggak? Kalian seneng dengerin musik Suara nggak? wish-wish. Apa? Suara wish-wish gitu. Suara khusus. Apa suara khusus teh? Ya, wush, 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 gitu diulang. Aneh-aneh aja. Kalau kalian seneng dengerin musik, pasti ada lagu favorit kan? Betul? Apa sekarang lagu favorit yang kalian sukai? Hip hop. Balonku ada 5, Pak. Oke. Oke, balonku ada 5 ya. Kamu senang banget dengan balonku ada 5. Setel tiap hari secara rutin dengan suara keras, ya misalnya per 15 menit sekali, gitu. Durasinya mungkin agak lama, 10 menitan, setel aja terus di rumah ya. Padahal kamu senang misalnya dengan balonku ada 5 itu. Dan itu seminggu aja dengerin. Apa yang terjadi? Mir, Bosen. bosen. Terus setelah bosen jadi apa? Jadi topiku bundar. Jadi beralih lagu maksudnya. Setelah bosen jadi stres kan? Orang bosan pasti stres. Ruangan hitam atau ruangan putih itu menjadi bosan dan kita menjadi stres. Jadi pada saat lagu terus-menerus didengarkan di penjara itu, ya, padahal lagunya pas awal di setel, wah penghuni penjara seneng banget gitu, ya. Ada lagu misalnya lagu grup musik yang mereka sukai gitu kan, wah pokoknya seneng banget. Tapi itu secara periodik ya, dalam satu hari di setel berapa kali sampai kemudian di sekitar 1 mingguan itu orang udah mulai gila. Dan ada orang yang sangat tidak kuat dengan itu. Ya, ada orang yang sangat tidak kuat dengan itu. Nah, termasuk juga ketika dimasukkan ke dalam sebuah ruangan untuk mengaku. Ya, mengaku dia melakukan kejahatan apa, disiksanya tidak fisik. Di setel lagu aja terus. Bahkan yang saya dengar itu para teroris ya, yang dianggap teroris dimasukkan ke penjara, terus kemudian disetel lagu terus-menerus sampai bisa mengaku, gitu. Mengaku dengan apa yang mereka lakukan. Karena saking nggak kuatnya, gitu. Begitu ya. Jadi musik, warna yang bagian dari seni, kalau tadi melalui ke telinga, kalau warna melalui mata, itu bisa memberikan dampak psikologis yang sangat kuat, ya, sangat besar sekali. Jadi kalian nanti kalau punya kamar, pertimbangkan warna itu, gitu. Jangan sampai kemudian membuat kalian jadi ngantuk, tidak memberikan semangat, ya, atau juga malah membuat kalian menjadi hiperaktif, bisa aja kan? Bisa aja gitu, ya. Jadi warna tuh punya pengaruh yang sangat kuat, gitu, ya. Jangan jangan abaikan, jangan sepelekan warna yang kalian pergunakan dalam kehidupan. Tanpa disadari itu akan merubah psikologi kalian, gitu. Membangun rumah karena senang dengan warna hijau menyala, misal, udah semuanya dibikin warna-warni karena kayak ini, kayak bangunan TK misalnya, ruangan TK. Nanti jadi kekanak-kanakan. Tiba-tiba keluar dari rumah itu udah jadi anak TK semuanya. Oh ya, karena selalu melihat dengan yang warna-warni gitu, pasti itu punya pengaruh besar. Memakai baju juga sama ya. Ada yang senang misalnya dengan warna menyala dan selalu banyak warnanya, itu perlu diperiksa itu. Ya buat ya. Gitu. Ya. Jadi kalau bajunya warna-warni sakit gitu ya, Pak? Stres gitu. Itu kan terkait dengan selera. Jadi pada saat kita memilih sebuah warna itu akan menunjukkan satu karakter tertentu dari setiap orang itu. Kamu warna ungu nih, ya. Mulai curiga sekarang kenapa saya warnanya seneng ungu gitu kan. Pasti ada satu warna senada yang kamu sukai. Ya, di rumah tuh pasti memilih yang gitu gitu. Betul nggak? Makanya seni itu akan menumbuhkan sekaligus menemukan karakter masing-masing. Ini warna hitam janjian atau apa nih? Hah?
Oh, Kamis Nyunda. Saya pikir ada janjian. Pemakaman Pak, biasanya kan baju hitam itu Pak. Di di kampus ya, anak-anak seni rupa itu saya pernah kaget. Mungkin 2 tahun ke belakang, tiba-tiba menemukan suasana kelas laki-laki pakai pakaian perempuan. Tapi ada yang nggak berani memang. Nah itu nggak waras. Iya benar. Tapi yang nggak waras bukan anak-anak mahasiswa itu. Jadi ceritanya gini, si mahasiswa tingkat 1 nih kan, itu kan baru masuk tuh, berapa minggu baru masuk. Nah, pas saya masuk ngajar ke sana, waduh, saya sampai kaget karena kenapa angkatan ini ya, angkatan itu banyak yang pakai pakaian perempuan. Nah, saya nyangkanya kan kalau di seni tuh suka ada yang nyeleneh ya, yang disebut perempuan bukan, disebut laki-laki juga bukan gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, kok semakin banyak nih yang gininya? Biasanya memang suka ada, tapi makin banyak. Ya, kaget tuh, saya prihatin banget. Terus ternyata di media sosial juga kan diupload tuh sama mereka tuh. Mereka bangga banget gitu dengan menggunakan pakaian perempuan itu. Ternyata apa coba? Disuruh seniornya. Jadi kalau nanti kalian belajar di sana itu sering kali ya di ospek, tahu di ospek kan? Ya, disuruh-suruh oleh seniornya. Hari ini kalian pakai seragam SMA kan, karena udah mahasiswa. Jadi ke ITB ngabring pakai seragam SMA semuanya. Gitu. Hari ini pakai nyunda gitu ya. Apa Pakai baju kodok gitu kan. Rabu nyunda, Kamis nyunda misalnya. Ya, Kamis nyunda, yaudah nurut. Yang ada masalah sih kalau itu mah. Tiba-tiba ada satu waktu, hari ini kalian harus pakai pakaian tidur semua. Pakai pakaian tidur. Ada yang bawa boneka, ada yang bantal. Ke kampus pakai pakaian tidur coba. Nah itu yang gila sebenarnya bukan anak-anak kelas satunya ya, tingkat satunya. Tapi yang gila tuh si seniornya. Gitu. Ngerti ya? Mir kalau mau gila ke FSRD ya Mir. Udah selesai? Aduh, sayang sekali banyak yang di rumah sehingga interaksinya kurang begitu hidup ya. Agak susah, tapi kalau ada di kelas semuanya berharap beberapa minggu ke depan kita bisa ketemu bersama-sama, kumpul semuanya sehingga materinya bisa lebih optimal. Mungkin gitu aja ya yang di rumah. Terima kasih sudah berkomentar juga, berkontribusi, mendengarkan paparan mengenai materi di kelas 8 selama 1 semester ini kalian akan ngapain gitu. Jadi jangan takut, kalian tidak akan membuat gambar yang menyiksa kalian, ya. Saya emang nggak bisa gambar, jadi tujuannya bukan untuk bisa menggambar, tetapi kalian mengalami dengan berbagai material dan medium gambar, sehingga kalian merasakan, oh warna merah bagaimana gitu, warna kuning seperti apa gitu kan. Pengalaman-pengalaman itu yang kemudian menjadi penting buat kalian. Oke gitu aja ya. Lebih jauhnya nanti akan diterangkan per sesi di dalam setiap mata kuliah seni budaya kelas 8. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dadang. Sama tutup aja ya. Bu Tia, saya nanti kelas